Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Syarul Khairati. Saya merupakan salah satu dosen di KJFD Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran salah satu mata kuliah, yaitu blok masalah sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di Prodi S1 Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Blok masalah sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi merupakan kumpulan materi terintegrasi yang salah satunya mencakup materi mengenai ilmu gizi. Blok ini terdiri dari 6 SKS, 4 SKS diantaranya untuk teori yang terdiri dari kuliah dan tutorial yang biasa disebut dengan PAK, kemudian 2 SKS praktek yang biasa disebut dengan PKM. Blok masalah sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi merupakan implementasi kurikulum OB yang dilaksanakan dalam 7 minggu termasuk evaluasi. Mata kuliah ini terdiri dari topik kuliah sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi yang proses pembelajarannya dilaksanakan melalui diskusi, tutorial, pleno, skill lab, kuliah, pakar, dan belajar mandiri. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini yaitu pertama, mampu mengambil keputusan secara tepat, bermutu, dan terukur dalam penyelesaian masalah di bidang kedokteran berdasarkan hasil analisis data dan informasi dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif terkait masalah sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi. Yang kedua, mampu menerapkan konsep ilmu biomedik yang terkini untuk menyelesaikan kasus atau masalah kesehatan pada pelayanan kesehatan tingkat primer dan sekunder terkait masalah sistem endokrin, metabolisme, dan nutrisi. Adapun bentuk penilaian dari mata kuliah ini yaitu terdiri dari kehadiran CBT, tutorial, dan skill lab. Pada praktik pembelajaran ini, saya akan menggunakan metode pembelajaran case-based learning. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah ini. Berikut cuplikan proses pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Ya, karena boleh belum, karena ini kan mata kuliah tentang gizi ya. Tentang itu. Ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa dia hadir? Sakit. Oke. Berarti satu yang hadir ya, sakit. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang nutrisi. Dari mana tahunya? Ya. Oke, jadi kita mau belajar tentang malnutrisi. Kenapa sih penting kita belajar malnutrisi ini? Apa kaitannya dengan pembelajaran yang lalu? Ini kan bloknya tentang apa? Tentang blok masalah penyakit endokrin dan metabolisme serta gizi. Jadi apa sih kaitannya? Nih, kira-kira contoh penyakit endokrin itu apa? DM. Orang DM biasanya kondisi fisiknya seperti apa? Kalau memang IP2 biasanya kurang. Kalau malnutrisi itu, kursi itu masuk kelompok malnutrisi itu tidak? Iya. Kalau kira-kira kalau orang yang kurus bisa menyebabkan penyakit yang lain? Jadi apa misalnya? Yang berkaitan dengan endokrin atau metabolisme. Kalau kurus misalnya seperti apa? Biasanya orang yang mengalami gangguan tiroid bisa kan? Nah, jadi inilah kaitannya. Jadi sebenarnya malnutrisi ini bisa menjadi penyebab penyakit endokrin dan metabolisme, dan penyakit itu sendiri bisa menyebabkan malnutrisi. Jadi dia bisa menjadi sebab dan akibat dari suatu penyakit. Oke. Nah, jadi tujuan kita ini CPMK-nya. Jadi harapannya setelah mata kuliah ini, adik-adik semua bisa menjelaskan metodologinya, patofisiologinya, atau risikonya, dan terapinya. Tujuannya nih mampu memahami konsepnya, menjelaskan, dan tentunya bisa mendiagnosis
diagnosisnya tapi harus sampai yang suspek ya. Kenapa kita tidak ada pemeriksaan laboratorium? Kapan bisa mendiagnosa? Berarti kalau sudah sampai ke pemeriksaan laboratorium. Nih, jadi kontennya gizi kurang dan gizi lebih. Kenapa ada dua, gizi kurang dan gizi lebih? Kalau kira-kira dia obesitas masuk malnutrisi atau tidak? Masuk. Kalau kira-kira dia stunting masuk malnutrisi atau tidak? Masuk. Kalau dia wasting masuk malnutrisi atau tidak? Masuk. Jadi intinya apa? Malnutrisi itu suatu keadaan kalau dia kekurangan. Kalau dia kelebihan asupan gizi baik itu makro atau mikro, jadi tidak hanya dia biasanya kan kalau orang kurus, kamu mau nutrisi nih, tapi nggak pernah kita ngomongkan sama orang obesitas, kamu mau nutrisi, kan nggak pernah kan? Karena konsepnya mau nutrisi kok di masyarakat itu hanya ke yang kurus. Padahal sebenarnya kalau dia berlebihan pun zat gizinya, dia bisa juga terjadi malnutrisi. Jadi ada nih 4 spesifikasinya. Ada yang undernutrition, specific deficiency, overnutrition, dan imbalance. Kita bahas satu gizi kurang. Gizi kurang itu ada yang gizi makro, ada yang gizi mikro. Gizi makro contohnya berarti kekurangan apa Pak gizi makro? Ayo, siapa yang bisa mungkin? Ayo, kekurangan protein dan karbohidrat dan yang gizi mikro. Vitamin, mineral. Jadi tahu ya. Jadi kalau misalnya ini daging maksudnya kemana? Gizi makro atau mikro? Mikro. Mikro kenapa? Karena dia kekurangan mikro. Kalau dia misalnya nih kekurangan vitamin A, tapi A mikro. Karena dia kekurangan vitamin. Nah karena ini mata kuliahnya sedikit kecil ya. Jadi kita hanya fokusnya ke gizi makro. Karena ini ada dok lain yang membahas ya. Kurang gizi mikro lain. Nah, tadi kita udah jadi apa? Jadi kita ini ada studi kasus. Kasusnya ini jadi kita bagi kelompoknya. Kelompoknya jadi yang paling atas kelompok 1, di bawahnya kelompok 2, 3, dan 4. Diskusikan selama kurang lebih 10 menit untuk melihat teori identifikasi sebenarnya ini. Oke, yang mau diperhatikan apanya? Umur. Ada kan itu proses gizi. Umurnya 24 bulan. Terus apa lagi? Nih, dia mengalami diare 2 kali dan batuk pilek berulang. Itu data-data anamnesis dari si pasien. Oke, terus apa lagi? Ibu mengaku belum mengetahui cara minum bergizi. Ini data pendukungnya. Anak tidak rutin ke hasil pemeriksaan ini masuk data apa ini? Data objektif. Jadi nampak berat badannya 8,2 kilo, kemudian 24 bulan loh. Kemudian tinggi badannya 80 cm. Nilainya 12,3. Terus nih hasil inspeksinya anak tampak kurus, rambutnya pusar dan konjungtiva sedikit pecah tanpa edem. Jadi harus perhatikan ini. Nah, diskusikan kira-kira khusus apa yang dokter muncul. Oke, jadi yang akan presentasi adalah kelompok 4 ya. Siapa yang mau maju program kelompok 4? Oke, silakan. Jangan perhatikan atau periksa apakah kira-kira status kasus yang dipilih suci adalah suci atau tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suci Sari dari Angkatan dari semester 2023. Nah, jadi marasmus adalah gangguan gizi sebagai bentuk malnutrisi atau MMP
terserah anaknya, terserah orang tuanya, jadi nggak diperhatikan makanannya. Lalu kemiskinan, nah untuk kemiskinan mungkin seseorang tersebut sulit mendapatkan makanan bergizi, lalu infeksi. Nah infeksi ini akan membutuhkan gizi banyak sehingga dia akan kehilangan energinya. Dan juga yang terdapat patologis juga diare. Nah diare ini karena kekurangan cairan dan kekurangan dari gizi, maka anak tersebut akan menjadi gizi yang kurang. Nah selain dari selain dari kekurangan gizi, jadi masalah bukan karena gizi aja, bisa ada masalah sosial, kemiskinan ataupun karena infeksi. Nah, jadi patologinya itu dimulai dari kekurangan energi. Nah, ketika tubuh energinya kurang, maka dia akan berusaha untuk mengkompensasi atau menghemat energi dengan cara menggunakan aktivitas fisik. Maka kalau kita lihat anaknya tersebut itu lebih mudah cepat lelah dan juga tidak aktif dalam beraktivitas. Dan juga dia akan tubuhnya juga akan menurunkan metabolisme masalah metabolisme lainnya karena untuk menghemat energi tersebut. Selanjutnya karena ada penurunan secara energi berkurang secara kronis atau secara berlangsung lama, maka terhambatlah pertumbuhan dari seseorang dan anak tersebut, sehingga jadi tubuh itu lebih difokuskan untuk mempertahankan fungsinya daripada untuk melakukan pertumbuhan. Dan juga karena energi tadi itu kurang lama atau kronis, jadi terjadi penurunan berat badan. Oke. Dari kelompok lain ada yang nggak setuju atau ada yang bertanya kelompok 4? Silakan. Coba dulu aja. Izin sebelumnya perkenalkan, sebelumnya nama saya Nikita Enderlina. Jadi dari presentasi yang telah Suci sampaikan tadi, kenapa Suci sangat meyakini bahwa kasus yang telah yang ditampilkan oleh Bu Syari itu adalah marasmus, sedangkan kasus kekurangan gizi makrokan bukan hanya marasmus juga, hanya marasmus, tapi juga bisa menyebabkan kwashiorkor. Ya, kelompok 4, siapa mau jawab? Boleh dari slide presentasi. Boleh. Karena punya kelompok, berarti siapa aja boleh di kelompok. Boleh saya dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajra Hadza, di sini menjawab pertanyaan dari teman tadi. Pertanyaannya kenapa dari kasus yang di awal tadi ditampilkan, kenapa lebih condong ke marasmus bukan kwashiorkor? Nah, karena tadi sebagaimana kita lihat di kasus itu sudah ditampilkan data objektif. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana di sini kan kita bahas ada dua kasus, ada kwashiorkor dan marasmus. Nah, di mana perbedaan dari data objektif yang disebutkan itu, di sini pasiennya atau anak tersebut mengalami anak tampak kurus, rambut kusam dan konjungtivitis sedikit serta tanpa edem. Nah, itulah perbedaan dari kwashiorkor dan marasmus, di mana perbedaan dari masalah malnutrisi itu bisa kita lihat dari data objektif, disertai juga kita lihat etiologi atau penyebabnya, di mana kalau marasmus itu disebabkan karena kekurangan kalori disertai dengan kekurangan protein. Sedangkan kalau kwashiorkor itu yang lebih dominan kekurangannya itu protein. Jadi biasanya pasiennya itu akan ada edem di tubuhnya. Oke, bagaimana yang bertanya? Tadi Baik. jawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang bertanya? Pas? Oke, jadi jelas ya tadi dari kelompok 4 mengangkat bahwa diagnosa dari kasus tadi adalah marasmus. Kenapa? Kalau kita lihat tadi dijelaskan sama kelompok 4, kalau dia pada kasus marasmus itu hanya fokusnya kemana? Kekurangan protein dan kalori. Jadi ada dua unsur, tiga ya bisa lemak, karbohidrat dan protein. Nah, kalau dari kwashiorkor dia fokusnya hanya kekurangan protein, baik dari segi kualitas dari kuantitasnya. Nah, patofisiologis pun sama kalau di kwashiorkor dengan marasmus tadi. Hanya dari
tanda dan gejala. Tandanya yang paling spesifik itu adalah biasanya kalau pada kasus kwashiorkor itu ada udem, edema sama ya, tergantung pembahasan. Terus dia terjadi gagal penambahan. Kenapa bisa udem? Karena proteinnya kurang, isinya kurang cairan. Gimana? Ayo, volunteer angkat tangan. Siapa yang bisa menjawab? Kenapa kalau pada kasus kwashiorkor dia terjadi udem? Karena kalau kan protein itu fungsinya untuk menahan cairan di dalam pernafasan. Jadi kalau protein itu kurang, cairan itu keluar dari sel ke interstisial. Jadi timbullah udem. Oke, terus nih wajahnya membulat dan sembab, rambutnya pirang, kusam dan mudah dicabut. Sama pertumbuhan lidah terhenti, ini yang paling penting. Diare yang tidak membaik, dermatitis, gangguan masa otot, perubahan mental seperti apatis, gangguan fungsi ginjal, bahkan bisa menyebabkan shock, koma dan mati. Kira-kira ada nggak sih kemungkinan satu pasien bisa menderita dua diagnosa ini? Karena memang ada diagnosanya namanya marasmus quadratus. Jadi dia menderita keduanya. Jadi menderita kekurangan energi juga dan kekurangan proteinnya dalam jumlah yang besar. Penata laksanaannya tadi sama seperti yang dijelaskan dari kelompok 4. Ya pasti ada ringan dan sedang dulu. Sebatas rawat jalan. Yang penting yang perhatikan adalah nutrisi yang adekuat. Kalau dia kekurangan proteinnya, protein ditambah, diberikan 2-3 gram per kilogram berat badan per hari. Kalau ada infeksi, itu harus diobati infeksinya. Kemudian diberikanlah vitamin A dan vitamin B. Oke, berat juga tadi sama, ada rawat inap, diberikan secara bertahap untuk gizinya. Kalau ada komplikasi, diobati komplikasinya. Nah sekarang kita masuk yang kedua, gizi kurang, itu yang paling sering, gizi lebih. Gizi lebih itu ada dua yang biasa jadi fokus. Apa itu? Obesitas dan overweight. Suka yang gendut-gendut. Ya, kalau anak kecil yang paling gendut 7, karena sebenarnya kita harus warning, karena belum tentu lucu itu sehat. Ini intinya overweight. Kalau dia IMP-nya lebih dari 25 sampai 29 menurut WHO. Jadi ada beda standarisasinya antara WHO dan gizi seimbang. Kalau dari obesitas dia lebih dari 30. Sudah belajar kan hitungan IMP? Ya, harus di blog sebelumnya ya. Nih. Ini dia. Jadi kalau dia di atas atau di bawah, itu pasti diagnosanya namanya malnutrisi. Jadi harus ingat ini aja. Bagian 18,5 sampai 24,9. Di atas dia masuk fasting, di bawah dia bisa masuk overweight atau obesitas. Ini patofisiologinya gimana? Ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa jadi apa nih? Sekarang yang suka makan seblak, apalagi? Boba, apalagi? Anak-anak biasa suka ngomong gitu. Apalagi? Kopi, terus ekstrak timer itu enak kan? Enak memang saat ini. Kedepannya kita nggak tahu, nanti kita lihat. Nih, kemudian klasifikasinya ada namanya obesitas sentral, ada obesitas perifer. Bedanya apa yuk? Di bagian tengah mana yuk? Kalau perifer di bagian obesitas. Bagian apa? Lengan. Biasanya siapa yang bisa lengan tuh? Jadi kalau dia perifer biasanya lebih ke perempuan, kalau sentral biasanya ke laki. Kode penurunan berat badannya. Yang paling pertama namanya dia marker malnutrisi, diet. Diet itu tidak hanya menurunkan berat badan. Jadi kalau naikkan berat badan namanya diet.
diet. Kalau dia mau mempertahankan berat badan, misalnya sekarang badannya ada mau perbaiki, jangan sampai naik dengan terus, misalnya artis-artis, itu namanya diet juga. Jadi diet itu meningkatkan, mempertahankan atau mempertahankan berat badan. Selanjutnya apa lagi? Selain diet, olahraga, aktivitas fisik. Usahakanlah dalam 1 minggu 2 sampai 3 kali olahraga. Apalagi selain itu? Perbaiki jam tidur. Nah, kalau dari kuratifnya, ini yang masuk obesitas nih. Nih, ada yang pakai obat-obatan. Ini kapan? Kalau sudah diberikan terapi tadi, intervensi dia olahraga dan tidak berhasil dan obesitasnya, lalu kan ada kasus biasa. Misalnya contoh Melly Guslo. Nah, tahu kan? Apa yang dilakukannya? Nih, dia melakukan bedah. Apa yang dipotong? Dipotong supaya ukurannya jadi ini alternatif untuk kalau diet olahraga tadi tidak berhasil, dan biasanya kalau disertai dengan berbagai komplikasi dari obesitas. Nah, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya itu nih, intinya kekurangan malnutrisi itu kekurangan kelebihan dari zat gizi, baik dia zat gizi makro atau mikro. Terjadinya tidak tiba-tiba aku udah sekarang langsung kurus, atau mereka berada sekarang langsung kurus, tidak bisa. Dia pasti sifatnya kronis dan tahap akumulasi. Jadi makanya suka makan gorengan sekarang, sebar sekarang. Belum tentu nih akan bertemu 5 tahun ini akan tetap ideal seperti itu. Bisa jadi nanti bisa obesitas. Nih ada tugasnya. Tugasnya nih, mana sih? Identifikasi yang mana sih kekurangan gizi makro dan gizi mikro. Kumpulkan di diskusi. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi sekarang? Pas? Cukup? Oke, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gizi seimbang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.